Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi guru. Ini merupakan materi kuliah lanjutan dari apa yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu tentang profesi keguruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa guru adalah pilar pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru. Itulah kemudian yang menjadi alasan kompetensi guru harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan atau perubahan zaman. Guru juga memiliki beban tugas yang sangat berat, jadi menjadi guru ataupun dosen tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada para anak didik, wali murid, tapi juga sekaligus bertanggung jawab kepada negara. Guru bahkan memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Beberapa waktu lalu, Ibu sudah sampaikan tentang beberapa regulasi yang melandasi penyelenggaraan profesi guru. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pada pasal 8 sudah dituliskan di situ beberapa hal yang wajib dimiliki oleh guru dan dosen. Aspek ini dapat dikatakan menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang guru. Pertama, kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh guru dan dosen itu berbeda. Untuk guru, minimal dia harus lulus jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4. Sementara untuk dosen, adik-adik kalau berminat menjadi dosen maka harus menuntaskan pendidikan minimal di strata 2. Kemudian yang kedua adalah kompetensi, meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku. Kompetensi akan ditekankan lagi pada saat pendidikan profesi guru. Setelah menempuh pendidikan profesi guru, maka guru berhak terhadap sertifikat pendidik. Akan tetapi, sertifikat pendidik ini akan diberikan setelah melaksanakan sertifikasi guru dan guru yang bersangkutan dinyatakan sudah lulus atau bisa memenuhi standar guru profesional. Kemudian yang berikutnya adalah guru itu harus mampu. Mampu di sini dalam konteks guru harus mampu mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dan hal yang tidak boleh dilupakan adalah seorang guru itu harus sehat secara jasmani dan rohani. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, itu guru harus memenuhi kompetensi. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi guru? Kompetensi guru itu merupakan seperangkat pengetahuan, kemudian keterampilan, ada perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai juga dilaksanakan oleh guru ataupun dosen dalam mendukung pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Nah, untuk mendukung pelaksanaan tugas keprofesionalannya berdasarkan regulasi yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi sosial. Agar lebih jelas lagi, kita akan telaah satu persatu 4 kompetensi yang guru yang dimaksud. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu setidaknya memiliki 7 aspek seperti yang tampak pada slide. Nah, kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Di slide sudah ditampilkan ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, memahami peserta didik. Memahami peserta didik ini maksudnya seorang guru harus memahami karakteristik para peserta didik. Kenapa? Karena dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru dapat menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didiknya.
Karakteristik yang perlu dilihat diantaranya aspek intelektual, aspek emosional, sosial, moral, fisik, dan aspek-aspek lain yang dianggap penting oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua, aspek teori belajar dan pembelajaran. Sangat tidak lucu ketika kita menjadi guru berdiri di depan kelas tetapi tidak paham teori belajar dan pembelajaran. Nah, pada prinsipnya teori belajar dan prinsip pembelajaran ini dalam konteks mendidik harus bisa membawa guru untuk mampu menerangkan teori pelajaran secara jelas kepada peserta didiknya. Dengan pemahaman ini, guru bisa memilah dan memilih untuk menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode belajar yang kreatif supaya pembelajaran yang dilakukan tidak membuat siswa jenuh, membosankan, sehingga anak-anak kadang-kadang menjadi usil terhadap temannya sendiri. Nah, jadi dipadatkan di sini. Kemudian berikutnya dalam konteks pengembangan kurikulum. Kompetensi pedagogik dalam konteks ini mengharuskan guru untuk dapat menyusun silabus dan RPP atau perangkat pembelajaran yang lain sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum tidak bisa semau gue dong, itu harus mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Kemudian yang berikutnya adalah aspek pembelajaran mendidik. Dalam konteks ini, guru dituntut tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dilakukan. Aspek berikutnya adalah pengembangan potensi siswa atau potensi peserta didik. Nah, dalam konteks ini, setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Hal itulah yang harus dan sangat penting untuk dipahami oleh guru. Jangan menganggap rata siswa seluruhnya. Nah, guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Jadi dalam menerapkan kompetensi ini, maka cara berkomunikasi seorang guru terhadap peserta didik juga harus menjadi perhatian. Sebagai guru, kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati kepada peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru adalah evaluasi belajar. Hal ini menekankan pada penilaian dan pelaksanaan evaluasi belajar. Penilaiannya bisa meliputi hasil dan proses belajar. Ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Intinya, kompetensi pedagogik guru ini dapat diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan tersistem baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. So, bukan peserta didik saja yang perlu belajar, tetapi guru pun harus belajar terus-menerus. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki guru agar tugas-tugas keguruannya dapat diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Nah, seperti juga dalam kompetensi pedagogik, dalam kompetensi profesional ini juga terdapat beberapa indikator yang harus dikuasai oleh guru, sehingga guru dapat dikatakan sebagai pendidik yang profesional. Di antaranya yang pertama adalah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang diampu, termasuk di dalamnya adalah struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Akan sangat lucu ya kalau guru geografi ternyata tidak memahami apa itu atlas, apa itu globe, apa itu peta. Jadi hal-hal yang terkait dengan mata pelajaran geografi, mata pelajaran IPS, jika kalian menjadi guru bidang studi IPS terpadu, itu harus dikuasai dengan penuh dan itu menjadi bagian yang utama dalam kompetensi profesional.
Kemudian yang kedua, turunan dari aspek pertama adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari pelajaran yang akan diajarkan. Termasuk juga di dalamnya adalah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian aspek yang ketiga adalah mengembangkan materi pelajaran secara kreatif sehingga dapat memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didiknya. Aspek keempat adalah bertindak reflektif. Ini dimaksudkan agar guru dapat mengembangkan keprofesionalannya secara kontinu. Yang terakhir, dalam kompetensi profesional yang sangat penting, terlebih pada era saat ini di mana teknologi sangat besar manfaatnya dalam pembelajaran, maka seorang guru yang profesional itu harus mampu memanfaatkan IT. Tidak hanya dalam teknologi informasi, tapi juga komunikasi yang dipergunakan dengan maksud untuk memperlancar proses pembelajaran dan pengembangan diri. Jadi nanti jangan hanya pintar main IT, terus anak didiknya diajar main games melulu, itu kan gak benar. Nah, dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah disampaikan ini mencakup 5 aspek dalam kompetensi profesional, diharapkan fungsi dan tugas guru dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, guru akan mampu membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi berikutnya adalah, ini masuk kompetensi yang ketiga ya, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, wali murid, atau orang tua guru, hingga masyarakat secara luas. Nah, indikator dari kompetensi sosial guru ini diantaranya adalah yang pertama, mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif terkait dengan latar belakang peserta didik. Baik itu yang berkaitan dengan kondisi fisiknya, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarganya, ekonominya, ataupun hal lainnya. Yang jelas dalam konteks ini, guru wajib tidak diskriminatif. Yang kedua, guru mampu berkomunikasi secara efektif, tentu saja menggunakan bahasa yang santun dan empati yang dapat dipahami, dimengerti dengan baik oleh peserta didik pada usia didik di jenjang pendidikan di mana guru mengajar. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Aspek berikutnya beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru dalam berbagai kondisi lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya yang melekat di dalamnya. Jadi guru jangan membuat diri menjadi sangat eksklusif sehingga enggan bergaul dengan masyarakat lingkungan sekolah maupun dengan siswa. Itu hal yang keliru. Kompetensi yang terakhir atau yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu sendiri berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru sebagaimana yang ditampilkan pada slide. Mantap dan stabil, kemudian berpikir dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dapat menjadi teladan, kemudian santun, disiplin, jujur, rendah hati, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, ikhlas. Yang jelas guru itu harus memiliki kepribadian yang positif. Itu wajib dimiliki oleh seorang guru. Bagaimanapun juga, para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Nah, bagaimana caranya agar pemerintah Republik Indonesia ini memahami bahwa guru itu sudah menguasai dan melaksanakan 4 kompetensi ini secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk itu pemerintah meluncurkan program UKG namanya. UKG itu maksudnya adalah uji kompetensi guru. Nah, uji kompetensi guru ini merupakan tolak ukur kompetensi dari tiap-tiap guru. Kegiatan tersebut
tersebut dimaksudkan sebagai ujian bagi guru untuk mengukur kompetensi yang berkaitan dengan bidang studi dasar serta pedagogik yang menjadi ruang lingkup guru. Hasil dari UKG akan menunjukkan peta penguasaan kompetensi guru. Nanti ditunjukin tuh raportnya para guru setelah mengikuti tes UKG. Peta penguasaan tersebut kemudian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Nah, guru yang berhasil lulus dalam mengikuti tes UKG kemudian dapat sertifikat pendidik. Demikian adik-adik untuk pertemuan kita kali ini. Saya jelaskan tentang kompetensi guru. Jika ada yang masih ingin didiskusikan, kalian tulis pertanyaan di kolom komentar atau kita diskusikan di ruang virtual melalui WA group di komunitas kelas mata kuliah profesi keguruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.